peserta didik baru SMA Negeri 4 Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Romawati. Saya satu pengajar di SMA 4 Pandeglang. Untuk masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, saya akan membawakan materi mengenai motivasi dan cara belajar efektif. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Adapun sifat motivasi belajar yaitu terdiri dari dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Yaitu kegiatan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau internal individu. Misalnya, menyukai seorang tokoh yang tertera dalam buku, lalu mencari informasi lagi yang lebih lengkap tentang tokoh tersebut. Adapun motivasi ekstrinsik yaitu dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Misal, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Nah, sekarang apa itu belajar? Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku seseorang, baik sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan yang terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Untuk perubahan tingkah laku di sini diharapkan adalah dari tingkah laku yang tadinya bisa kita lihat di sini, yang tadinya dia malas untuk belajar, tidur-tiduran, ya ini misal tadinya dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, maka diharapkan dia mengalami perubahan tingkah laku seperti ini, yaitu rajin untuk belajarnya, aktif dalam belajarnya, seperti itu. Nah, sekarang apa itu belajar efektif? Belajar efektif itu adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan tentunya hasil yang maksimal. Mengapa perlu belajar efektif? Yang pertama yaitu tentunya untuk keberhasilan kita. Yang kedua, supaya tidak stres. Dan yang ketiga yaitu demi kesempurnaan, artinya adanya prestasi yang kita peroleh dengan belajar tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara belajar yang efektif? Sebetulnya banyak sekali trik-trik cara belajar efektif. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 10, bahkan ada yang 30. Nah, di sini Ibu sampaikan yang 10 trik atau cara belajar yang efektif. Yang pertama yaitu kita berdoa dahulu sebelum belajar. Nah, di sini untuk berdoa ya diharapkan kita bisa lebih mudah memahami materi yang kita pelajari. Dilancarkan dan dimudahkan tentunya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara belajar efektif? Yaitu buatlah jadwal belajar. Jadwal belajar di sini, kalau misal di sekolah kita tatap muka secara langsung, mungkin sudah di jadwal waktunya. Misal dari pagi pukul 7 sampai pukul 15.30 seperti itu secara rutin. Tapi kalau misal di rumah, kalian bisa menentukan jadwal dengan sendirinya. Artinya jadwal masing-masing. Jadi mungkin kalian bisa nyamannya belajar itu pagi hari. Oh, silahkan pagi hari lakukan mungkin sebelum sholat subuh atau sudah sholat subuh. Tapi kalau biasanya jadwalnya, Bu, saya mah jadwalnya itu setelah asar, boleh. Silahkan kalian tentukan jadwal sendiri, timing sendiri, maunya kapan belajar itu. Tadi belajar itu diminta tidak perlu lama, tapi kalau bisa continue. Butuh waktu bisa setengah jam atau 1 jam, boleh. Tapi kalau kita sudah buat jadwal seperti ini, ya tentunya kita harus konsisten untuk melaksanakan jadwal yang sudah kita buat. Langkah yang ketiga untuk cara belajar efektif, yaitu kita harus
niatkan dalam diri kita. Kita harus semangat untuk belajar. Jangan sampai rasa malas itu yang timbul. Jadi kita harus berantas rasa malas itu. Seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat, belajar kelompok. Ternyata belajar kelompok ini juga sangat berperan. Kalau misal belajar kita secara biasa itu bisa kelompok bertemu secara tatap muka langsung, tapi karena di sekarang ini masa pandemi kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka kita juga bisa menggantinya yaitu dengan cara belajar berkelompoknya online. Bisa saja menggunakan misal video call via WhatsApp atau via Webex dan lain-lain lah. Silakan kalian gunakan fasilitas yang ada untuk internet yang ada, kita gunakan untuk belajar kelompok. Karena untuk belajar kelompok itu bisa lebih mudah difahami dibanding hanya belajar secara sendiri. Kemudian yang keempat, yang kelima di sini rajin membuat catatan intisari materi atau pembelajaran. Artinya di sini membuat rangkuman. Jadi kalau sudah dipelajari, kalian buat rangkumannya. Pada saat buat rangkuman, itu bisa juga lebih baik membuat rangkuman itu menggunakan kata-kata sendiri, silakan. Kalau nyamannya lebih mudah dipahami materi itu menggunakan kalimat sendiri, silakan gunakan kalimat sendiri. Artinya setelah meramu bacaan atau hasil yang kalian pelajari materi pada saat itu. Kemudian cara belajar yang efektif selanjutnya yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jadi kalau bisa dan harus bisa, kalian jangan pasif pada saat di kelas atau pada saat belajar dimanapun berada. Kalau memang ada materi yang belum bisa dipahami, langsung tanyakan. Tanyakan itu ya boleh ke teman, boleh ke guru, atau boleh kalian cari sendiri searching materi atau pemahaman yang belum kalian pahami itu sehingga kalian bisa mudah untuk memahaminya. Jangan sampai dipendam-pendam pertanyaan-pertanyaan akhirnya belum paham, tidak paham, akhirnya malas untuk belajar. Bertanya dan ditanya. Jadi kalau ada teman yang menanya, kalian pun harus langsung bisa menjawabnya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jadi pada saat guru menjelaskan, upayakan semaksimal mungkin kan konsentrasi untuk mendengarkannya, mempelajarinya, memahaminya seperti itu. Cara belajar efektif yang lainnya di sini yang ke-8 yaitu menentukan lokasi dan situasi yang kondusif atau nyaman. Jadi kalau menurut kalian, misal untuk belajar di rumah terutama, kalau nyamannya belajar itu adalah di kamar sendiri, silahkan desain kamar kalian itu misal di pojoknya, dibuat nyaman mungkin, ya dibuat supaya tidak acak-acakan, supaya tidak di sininya tidak terlalu ramai di mejanya. Di meja itu kalian buat ya hanya keperluan alat-alat tulis yang ada. Atau mungkin boleh menyiapkan minum atau cemilan sedikit lah, yang penting tidak mengganggu konsentrasi kalian pada saat kalian belajar. Atau misal saya inginnya belajarnya di luar ruangan, boleh silahkan. Karena itu pun salah satu cara belajar efektif, yaitu menentukan lokasi dan situasi yang kondusif atau nyaman. Langkah selanjutnya, cara belajar efektif yaitu cukup istirahat, makan dan bermain. Di sini artinya waktu untuk belajar ya tidak perlu harus selama 24 jam kalian belajar, tidak juga seperti itu. Artinya kita bisa membedakan atau memanage waktu. Pada saat kapan kita harus belajar, pada saat kapan kita harus istirahat, pada saat kapan kita harus beribadah seperti itu. Pada saat kapan kita harus makan dan minum seperti itu. Jadi kalau misal sudah belajar selama 1 jam, kalian merasa boring atau merasa sudah tidak efektif belajarnya, oh boleh istirahat dulu, seperti itu. Apakah makan dulu, apakah misalnya main gadget dulu, terserah kalian lah. Yang pasti kita harus bisa memanage waktu. Artinya untuk belajar efektif itu cukup istirahatnya, cukup makan, cukup bermain, seperti itu. Dan yang terakhir di sini, cara belajar yang efektif yaitu lakukan
senam otak sebelum dan sesudah belajar. Di sini kita juga harus melakukan senam itu artinya di sini melakukan hal-hal yang ringan, tapi tujuannya adalah agar membuat pikiran kita fokus untuk belajar. Seperti itu. Di sini ada Bapak, ada yang tahu siapa nih? Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi cerdas bukanlah dari faktor keturunan. Dengan menerapkan dan cara belajar yang baik dan efektif serta ketekunan, maka kamu pun bisa menjadi orang cerdas. Jadi kecerdasan itu tidak satu-satunya hal yang mutlak harus kita miliki. Kalaupun kita tidak cerdas, kita bisalah dengan cara tekun. Bukannya saya cerdas, hanya saja saya lebih tekun. Seperti itu. Jadi Ibu harapkan untuk peserta didik baru SMA Negeri 4 Pandeglang, kita semuanya harus rajin, harus tekun dalam belajar. Memiliki motivasi tinggi untuk belajar. Jadi harus punya tujuan untuk belajar, untuk bisa mencapai prestasi, untuk bisa mencapai keberhasilan semaksimal mungkin. Kalian mungkin sudah tahu bahwa yang daftar ke SMA 4 itu tidak semuanya diterima di SMA 4. Jadi Ibu sangat berharap bagi yang sudah keterima, Ibu ucapkan selamat sudah keterima, ini semuanya kita FLS, silakan gunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar. Kalian sebagai pelajar berarti memang tugas kalian adalah belajar. Buktikan bahwa kalian memang mampu untuk menjadi siswa yang berprestasi. Ya, mungkin itu di sini kalian sudah mencapai posisi dari TK mungkin di sini ke SD, kemudian ke SMP, ke SMA, kita posisi di sini nih. Seragam warna putih abu. Kemudian nanti kalian kuliah dan kalian pun bisa mencapai prestasi, diharapkan nanti sudah kuliah pun bisa langsung bekerja seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.